Oke deh, tadi kita udah simak ya cerita teman-teman serba-serbi mencari supervisor, terus bagaimana membuat proposal. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom komen dan di Instagram. Kita mau cerita dong gimana sih, apakah ada tuntutan publikasi gitu loh di Australia, atau kalau memang nggak ada tuntutan, apakah teman-teman sudah publish paper atau mungkin submitted paper. Dan paper ini, tulisan ini nggak melulu harus yang jurnal ya, bisa juga yang scientific non jurnal kayak di conversation kayak gitu kan, atau cerita sharing sudah ikut conference apa aja sih untuk mendiseminasikan penelitian kita gitu. Boleh Mas, silakan. Oke, jadi kalau conference saya lumayan banyak Mbak, karena kan saya apply grant ya beberapa di RTG. Jadi dari kampus tuh ngasih fasilitas untuk kita attending conference. Mungkin dari 7 kali ya. Wih. Saya itu selama ini. Jadi ada yang gede di bidang applied linguistic, ada pernah ikut. Terus termasuk conference yang diselenggarakan oleh USIT. Jadi kan dia pernah ada itu yang ICOC itu kan. Ya, jadi khusus membahas Indonesia gitu kan, conference Indonesia. Itu full paper semua ya? Jadi saya presentasi preliminary finding waktu itu. Jadi temuan-temuan awal yang saya presentasikan. Terus juga di Macquarie. Jadi saya itu sebenarnya di Macquarie itu memang secara environment itu sangat bagus sekali dari bidang saya ya. Jadi saya banyak sekali connect dengan kolega-kolega di Macquarie, dan saya pernah waktu itu di-invite juga untuk sharing tentang riset gitu. Dari profesornya memang udah top-top yang di sana di bidang itu. Dari segi itu bagus sekali untuk building network, dan juga yang penting itu ada diskusi gitu loh, diskusi tentang penelitian kita yang kira-kira di saat ini tuh gimana sih di perkembangan literaturnya, terus kurangnya apa kayak gitu-gitu. Terus juga untuk publikasi, justru publikasi yang saya lakukan itu kemarin yang bukan berkait dengan PhD, tapi ada satu yang kolaborasi sama teman, itu tentang informal language learning kayak gitu, yang di era teknologi itu. Tapi kalau dari segi PhD saya itu kemarin sempat submit dan sekarang masih under review. Nice. Udah berapa bulan gitu, kayak mungkin udah 9 bulan kali ya. Tapi itu apa, preliminary findings atau? Itu udah findings, ada findings findings yang memang udah selesai kayak gitu ya. Terus dan sebenarnya supervisor saya itu bukan tipe orang yang kamu harus publish gitu, enggak gitu. Jadi kamu tuh sabar aja gitu. Kamu kenapa kok publish kayak gitu malahan. Jadi kamu tuh harus yakin dengan temuan kamu sampai ada bentuknya gitu katanya. Terus dan saya juga sebenarnya ada banyak problem. Sorry, itu orang apa dia? Kalau Jadi Aussie? dia orang UK, terus dia pindah ke Australia. Di perjalanannya saya kan harus ganti supervisor ya, karena supervisor saya yang preliminary ini dia pindah ke ANU. Terus kemudian saya ditransfer ke School of Humanities dengan orang yang baru, yang sebenarnya dia secara bidang itu sangat cocok juga gitu ya di bidang linguistik. Ya ada banyak lah perubahannya kayak gitu. Beda nggak gayanya, dia encourage nggak untuk publish? Enggak juga. Oke. Yang kedua ini juga sama, jadi kayak kita harus kuat dulu argumennya, dia bilang gitu. Dan itu baru bisa kalau kamu udah benar-benar selesai dengan proses penelitian. Jadi kayak kamu jangan cuma lihat satu case aja, tapi kamu lihat dulu semuanya. Jadi kan saya case study ya, dan case study saya ada 5 families gitu ya, dan itu beda-beda semua. Ada yang stay di sini 2 tahun, ada yang stay di sini 20 tahun kayak gitu. Jadi ada perbedaan itu tadi. Jadi dan saya juga menghargai itu sih. Dan artinya secara teori atau secara literatur itu memang supervisor itu menekankan banget contribution to knowledge ya. Jadi dan kita harus benar-benar punya kontribusi yang unik gitu loh. Meskipun nggak besar kayak gitu. Dan itu harus jelas kayak gitu. Dan kalau memang kita jadi publikasi itu benar-benar orientasinya itu adalah shaping the literature gitu. Bukan mungkin apa ya, kayak memenuhi standar atau untuk kenaikan jabatan misalnya ya, atau untuk hal yang kayak gitu. Jadi benar-benar
bener-bener yang meskipun ada satu bit yang memang itu bisa dipublikasi, yaitu adalah systematic literature review. Itu yang paling bisa, dan itu banyak di lingkungan school saya, dan supervisor saya itu udah banyak bikin systematic literature review. Yang itu tidak apa ya, memang mengidentifikasi gapnya aja gitu. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan juga ya untuk teman-teman PhD yang mungkin akan PhD gitu ya. Mungkin bisa juga aiming untuk apa ya, bikin systematic review dan juga dipublish gitu. Nice. Next. Silakan. Kalau aku dapat supervisor yang tipenya agak demanding ya soal publikasi. Jadi memang dia menuntut untuk bimbingannya tuh setiap tahun harus publish, meskipun itu sifatnya di conference publication, walaupun masuknya ke proceeding. Jadi kalau di total saya tahun pertama ada 1 conference paper, tahun kedua nggak ada sama sekali, tahun ketiga saya submit jurnal, sampai sekarang masih sama nasibnya kayak papernya Mas Ikhwan yang masih di peer review, under review. Terus tahun ini saya untuk conference ada 3, jadi total 1, 2, 3 ada 5 paper. Wow. 4 conference dan 1 untuk jurnal yang masih belum ada kabarnya. Submitted paper gitu sih. Nice. Ya kalau aku sih sebenarnya kan di Australia ini tidak diwajibkan untuk publish paper ya. Tapi during PhD ya. Di awal supervisor bilangnya walaupun kita memang tidak diharuskan publish paper, tetapi untuk menguatkan external reviewer bahwa penelitian kita itu bagus gitu, ya harus ada jurnal paper gitu. Jadi mungkin 1 atau 2 jurnal paper gitu kan. Tapi kalau sekarang ini saya sudah pernah conference di Brisbane 1 kali di tahun pertama ya. Tahun pertama, terus yang ini lagi submit abstrak ke conference kedua. Insya Allah sih tahun depan ke Spain ya. Kalau ya semoga aja diterima. Karena saya merasa masih sebenarnya hasilnya itu masih kurang srek gitu ya. Tapi kata supervisor bisa gitu kan. Ya yang selama supervisor bilang bisa, oke, ya udah. Jadi emang yang mengencourage untuk publish itu supervisor. Kalau dari saya itu tipenya kayak yang kalau masih belum benar-benar yang bagus banget, nggak mau lah publish gitu kan. Jadi kayak yang nggak pede gitu. Tapi supervisor sudah okein, berarti kan oke gitu ya. Jadi ya ngikut apa kata supervisor aja gitu. Ya tapi kalau untuk jurnal paper masih belum sih. Apa-apa Mbak. Semangat. Kalau aku mungkin sama kayak Ikhwan ya, supervisor Ikhwan, kalau kita tuh benar-benar ngerasa harus sainsnya harus firm dulu nih, dan ada kontribusinya ke sains untuk untuk publikasi. Jadi ya kita ditekenin tuh quality over quantity lah gitu. Dan kalau di tipikalku, aku ada 3 supervisor, masih ada agak gamang nih. Jadi sebenarnya kita mau untuk submit sebagai, kita mau akademik PhD atau industrial PhD. Soalnya kalau untuk industrial PhD ada 1 supervisor saya tuh mendorong buat dibikin paten aja ini risetnya. Tapi kalau dibikin paten ini nggak bisa bikin paper gitu. Tapi itu udah diskusi setahun ini. Tapi kita akhirnya come up with conclusion untuk udah ini kita academic paper aja. Jadi sekarang tuh saya lagi udah submit 2 part 1 part 2. Jadi ada kegedean. Jadi kita pisah jadi 2. Part 1 part 2 dimasukin ke berbarengan. Sekarang masih under review. Dan kalau balik lagi tadi, kalau misalnya di research group saya, kita tuh nggak boleh presentasi di conference kalau misalnya hasilnya belum keluar nih. Soalnya kalau di engineering mungkin ya, ini saya juga dengar dari beberapa teman saya engineering juga, itu biasanya normanya kayak gitu sih. Jadi saling rebut-rebutan nih biasanya topik kan, dari research group 1 ke research group yang lain gitu. Jadi ya udah, kita bakal presentasikan di conference jika sudah publish jurnal papernya.
Tapi saya kemarin juga sempat sih ke Perth untuk ngasih presentasi result saya. Tapi itu juga biar dapat funding buat, soalnya saya punya external supervisor di Perth. Jadi sekalian dibayarin ke sana, habis itu stay di sana beberapa minggu gitu. Nice. Gitu sih. Keren. Jadi memang benar ya tiap kalau apa ibaratnya gini kiasannya, tiap supervisor, tiap bidang ilmu itu kayak beda agama gitu, beda kepercayaan, beda keyakinan. Jadi menariknya gini, kalau di aku karena tahun pertama itu aku pilot study, terus kan gagal ternyata. Pilot study itu gini, jadi aku kan melihat fenomena ya, aku berangkat dari masalah juga nih, cari masalah gitu ya. Nah ternyata waktu pilot study tahun 1 itu, oh ternyata data ini nggak bisa dipakai. Nah ini nggak valid, ini data ini ganti. Nah yang kedua, setelah oke, data bisa dipakai, tapi untuk mendapatkan pattern of issues itu ternyata aku false move-nya banyak banget. Jadi aku nggak bisa publish. Aku tuh kan pingin kan, prof gitu lah ibaratnya. Nggak sih, kita manggil nama kan kalau di sini. Saya mau ini. Hold on. Gitu kan. Nah, terus akhirnya karena berpikir gimana ya, rasanya aku tetap ingin publikasi. Akhirnya aku punya book chapter. Tahun kedua aku menelurkan book chapter, dan itu berangkat dari riset yang sebelum aku PhD. Karena dari dulu tuh aku S1, S2, dan ketika aku jadi dosen, bidang ilmu yang aku selalu jadikan paper, bidang masalahnya adalah education. Jadilah aku berangkat itu book chapter itu education gitu kan. Terus tahun ketiga akhirnya findingsnya udah kelihatan. Akhirnya profesorku bilang, ya udah kamu kalau mau seminar, conference, paper yang ini, yeay gitu kan. Kayak akhirnya tahun ketiga gitu loh, ya ampun. Makanya gimana ya, maksudnya beda banget. Jadi aku rasa kadang-kadang left behind, rasa insecure, ini udah pada paper, udah pada apa, ya udahlah, ternyata memang beda gitu kan path-nya. Terus akhirnya di tahun ketiga sudah punya conference paper 2 gitu kan. Terus di tahun keempat nih, tahun terakhir, supervisor aku dua-duanya bilang, Sari hold on, kalau mau paper nanti deh, kamu selesaikan dulu, nanti setelah selesai nih chapter terakhir ini, aku conclusion chapter ini selesai, kamu bisa publish gitu kan. Oke gitu. Tapi selama di tahun 4 ini, aku juga beruntungnya gini, supervisor aku mengajak aku untuk ikutan mengerjakan di book chapter. Dan book chapter ini penerbitnya Elsevier, ya kan? Jadi kan wow gitu kan. Jadi aduh, aku kayaknya ngerasa seneng gitu ya. Hore, ada publikasi lagi. Soalnya apa ya? Bukannya buat pekerjaan, jabatan, enggak, tapi rasa karena kepuasan kan, karena ya aku mau cerita doang, ini loh penelitian aku ini, tapi belum bisa karena pada saat itu jangan findings kamu belum benar valid. sih Mbak, kalau menurut aku juga ya, tapi benar sih Mbak, kalau menurut aku juga untuk PhD sendiri tuh kan panjang ya, bisa 4 bisa sampai 5 tahun gitu. Kita tuh harus generate small win gitu ya, salah satunya publish itu atau ikut conference segala macam, biar semangatnya tuh naik terus gitu. Tetap tetap stabil lah gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada small win itu lama-lama jadi kayak, aduh ini gimana ya, saya bener nggak ya saya jalannya, kayak gitu sih. Jadi emang saya juga setuju sih Mbak, saya juga target saya selama PhD, saya sekarang tahun kedua, jadi saya targetin tiap 3 bulan tuh punya small wins buat diri sendiri gitu, at least. Tahun kedua udah entah kayak misalnya saya nulis di op-ed lah. Makanya kalau misalnya Mbak Sari sering lihat kan, saya beberapa kali kan nulis di op-ed itu ya cuma buat small wins aja gitu. Gara-gara saya belum boleh publish, saya masih nunggu submission paper saya nih. Ini udah 9 bulan juga, udah 6 sampai 8 bulan lah, aku udah lupa. Dari tahun lalu sebenarnya udah itu ya. Tapi ya gitu sih Mbak. Betul. Small wins ya. Nah, menanggapi tadi kata Mbak Sari, tiap bidang ilmu itu kan beda-beda ya. Nah, kalau di tempatku, di research groupnya supervisor aku, itu kan kita banyak orang gitu. Jadi memang supervisornya itu mengencourage untuk saling kolaborasi. Jadi yang di tahun ini yang aku sebut ada 3 paper untuk conference itu, yang satu emang itu part of my research gitu ya. Nah, yang satu itu part of my friends research, ya. Dan itu memang project keroyokan. Jadi ada 2 visiting PhD student dari Eropa. Dia datang ke lab,
dan mereka memang harus publish gitu. Salah satu persyaratan untuk outcome-nya si program visiting exchanging programnya inilah gitu kan. Ya udah, jadi kita bikin project kecil-kecilan, yaitu salah satu outcome-nya jadi paper. Jadi bukan semuanya dari aku gitu, itu semua artikel. Dan kalau emang teman-teman tipikal yang memang mau beternak paper gitu ya, kolaborasi is one of the ways gitu. Jalan ninja ya. Jalan ninjanya. Oke deh, saya rasa cukup diskusi kita hari ini serba-serbi PhD. Obrolan ini sangat insightful ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang sedang PhD atau yang baru berminat untuk kuliah S3. So, thanks for watching. Bye. Bye-bye. Cut, Mbak. Thank you.